selamat malam untuk kepada para partisipan dan juga para pembicara yang akan mengisi acara kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman sekalian, kakak adik, dan juga para oms dan tantes dari IATF. Saya Mbun Marintan, saya Teknik Fisika Angkatan 2009, salam kenal. Ada mungkin yang udah pernah ketemu saya di acara IATF, ada juga yang belum, ada yang kenal, ada yang belum. Halo, selamat kenal, saya panggilannya Embun. Jadi saya akan menjadi pembawa acaranya sampai nanti jam 21.30. Ya, oke. Jadi topik kita pada hari ini adalah era 4.0, new job opportunities in automation, discovering own potential for a healthy agile mind. Oke, pada malam hari ini saya ditemani oleh nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi ada 3 pembicara dan salah satunya dan tiga-tiganya tidak kalah spesialnya. Jadi yang pertama kita nanti akan mendengarkan paparan dari Pak Gembong Primajaya. Beliau adalah calon Ketua Umum IAITB dengan urutan nomor 3. Halo Pak Gembong, selamat malam. Gimana kabarnya Pak? Malam, kabar baik. Malam Pak, baik. Semoga sehat semua. Amin, sehat-sehat semua. Kemudian yang kedua, saya juga ditemani oleh Pak Nova Andriano. Halo Pak. Ya, halo, selamat malam, Bun. Halo Pak, selamat malam. Semoga baik-baik aja di sana. Baik-baik aja. Kemudian yang terakhir Pak Rama Royani, atau yang lebih kita akrab disapa dengan Abah Rama. Halo. Halo. Selamat malam Abah Rama. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Dan juga saya ingin mengucapkan sapaan khusus kepada Ketua IATF ITB, Mas Nugroho Wibisono, Mas Webi. Hai. Hai, halo semuanya. Thank you banget nih Mas malam, Webi. Mas Nugroho. Ya, malam Mas Gembong. yang tidak lelah-lelahnya nih untuk mempromosikan acara ini untuk mengumpulkan partisipan segini banyak ya. Oke, jadi kita mau langsung mulai aja. Saya udah menyapa masing-masing bicara. Jadi saya ingin memberikan istilahnya intro kali ya sebelum kita ngomong. Jadi dari topik yang sudah kita baca dari flyer-flyer yang sudah beredar, mungkin teman-teman udah ngelihat kayak sekalimat dua kalimat yang mungkin agak nyantol gitu ya, kayak era 4.0 itu kan udah familiar banget di telinga kita masing-masing. Oke, dengan serangkaian teknologi yang marak dan otomasi yang semakin canggih, ini tuh menjanjikan pertumbuhan ekonomi lewat kenaikan produktivitas, kemudian membuka peluang sekaligus juga jangan-jangan menjadi ancaman untuk yang belum siap menghadapi era 4.0 ini. Oke, kemudian bagaimana sih alumni muda dari ITB harus menyikapi hal ini? Oke, nah mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini dan juga bagaimana potensi para alumni bisa turut menghadapi tantangan yang ada dan apa sih yang perlu kita explore lebih jauh supaya kita sendiri dari alumni ITB ini bisa lebih agile dalam masa yang serba digital ini. Oke, dari topik yang akan kita bawakan hari ini mungkin saya ingin mempersilahkan yang pertama dari siapa? Pak Gembong kali ya? Ketua dulu dong. Dari ketua dulu. Yeah. Oke, baik Pak. Jadi kalau kita dari ketua IATF dulu kali ya, kita akan mulai sambutannya dulu Mas Edi. Silakan Mas Edi. Ya, terima kasih. Saya pikir tadi mau dapat penutup, ternyata dapat. Silakan Mas. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, malam, alumni TF semuanya dimanapun berada. Salam Ganesha. Salam Ganesha. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya senior dan juga junior saya nih ya. Yang junior Pak satu ini yang senior, Mbak Rama. Apa kabar Mbak Rama? Baik. Selalu baik. Pak Sera, apa kabar Mas Nova? Ya, kabar baik Mas Nugroho. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan juga Mbak Bun ya.
Bun. Apa kabar Ketua? Kabar Saya juga baik. ucapkan salam kenal dan ucapan terima kasih kepada Mas Gembong Primajaya ya. Ya Mas Nugroho, sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih ya Mas Gembong ini sudah mengadakan acara yang saya yakin ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua yang hadir, dan juga sebagai pengetahuan kita bahwa saat ini Mas Gembong juga menjadi salah satu kandidat ketua IAITB masa jabatan 2021-2025. Jadi mungkin perlu kita ingat kembali bahwa tahun 2021 itu adalah tahun pemilihan ketua ya, pemilihan IAITB yang baru. Jadi ketua IAITB yang sekarang akan lengser sebentar lagi, akan yang baru. IATF sebagai organisasi yang menaungi teknik fisika ITB itu mendukung langsungnya pemilu IAITB yang jujur, adil dan bermartabat. Dan ini juga mungkin perlu digarisbawahi juga ya. Ini kok seolah-olah IATF ini kok tidak netral, tidak mendukung salah satu calon ya. Jadi kita perlu garisbawahi bahwa IATF itu sebenarnya mendukung semua kandidat ketua IATB untuk memajukan ITB dan IAITB sendiri. Jadi IATF berprinsip tidak memihak atau condong pada salah satu atau lebih kandidat calon ketua IATB pada pemilu IAITB 2021. Jadi saya berikan kesempatan ya, IATF juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, tidak hanya kepada Mas Gembong, juga kepada kandidat ketua IATB untuk berkampanye kepada alumni TF khususnya ya, dan alumni ITB umumnya dengan cara yang elegan dan edukatif. Jadi kita harapkan dan kita doakan ya, seluruh niat baik semua kandidat ketua ITB itu dapat terlaksana. Siapapun yang terpilih kelak, dan kita semua bisa mendukung IAITB menjadi lebih maju, lebih baik dan lebih memberikan manfaat. Demikian dari saya, Mbak Ambun. Silakan untuk dilanjutkan acaranya. Insya Allah acara ini lancar, bermanfaat, dan sukses untuk Mas Gembong Primajaya serta tim sosnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Oke, kembali lagi tadi kepada pertanyaan saya Pak Gembong. Jadi itu mengenai era 4.0 yang diusung di tema kita pada malam hari ini, Pak. Bagaimana sih para alumni ITB sebaiknya kita harus menyikapinya, dan apa saja sih sebenarnya potensi-potensi yang kita bisa gali dan realisasi untuk turut menghadapi tantangan yang ada di depan kita ini saat ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang di era teknologi 4.0 dan otomasi ini memang kita kan harus bisa lebih bijak ya bersikap. Meskipun saat ini kita sudah cukup berhasil ya melakukan transisi itu dengan adanya Gojek, Grab dan lain-lain ya, termasuk online commerce dan lain. Itu juga cukup bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Hanya saja kan kemudian kita harus lebih daripada itu ya, mengingat kita harus bisa memanfaatkan teknologi ini untuk menjadi lebih produktif, lebih efisien, sehingga bisa berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Oke, saya nggak ahli-ahli amat di bidang ini ya, jadi agak bingung juga tadi bikin presentasinya, tapi saya coba karena saya harus berusaha memberikan yang terbaik ya sama teman-teman alumni semua. Meskipun tentunya nanti dalam eksekusinya kan kita serahkan semuanya pada yang ahli ya. Jadi teman-teman TF dan lain-lain itu akan ada di depan. Saya bagian nepukin aja nanti. Kalau misalkan saya jadi ketua umum, saya ngasih tepuk tangan dan semangat. Mudah-mudahan kemudian ini menjadi kerja bersama yang menghasilkan sesuatu bagi alma mater dan bangsa. Oke, saya coba cerita sedikit ya sebelum sampai ke program kerja, apa yang saya pahami tentang teknologi digital, automation, dan industri 4.0 ini. Next. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang ini hidup kita kan sudah berubah ya, dari dulu pakai CD, sekarang udah Spotify, kemudian kamera pakai Kodak, sekarang udah nggak ada lagi Instagram. Meskipun saya nggak aktif-aktif amat di Instagram karena saya jarang foto ya, jadi ya
Saya hanya melihat aja, kebetulan kalau istri buka Instagram saya ngintip-ngintip lah. Next. Ya, future kita, future Indonesia, future dunia ini akan menuju ke robotics, UAVs, jadi unmanned ini, kemudian artificial intelligence, di mana kemudian ini akan mengambil alih ya fungsi-fungsi manusia, terus termasuk juga singularity ya, di mana kemudian manusia dengan teknologi itu kemudian menyatu menjadi sebuah kesatuan, dan orang-orang yang tidak menguasai teknologi kemungkinan nanti akan sedikit tertinggal dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, next. Nah, saat ini seperti saya sampaikan tadi ada Gojek dan lain-lain ya. Kita kan sekarang sudah hidup dalam user experience dan user interface ya, di mana kita transaksi bank, bagian tertutup tuh sebelah kanan, transaksi bank dan lain-lain semua sudah melalui online, pesan apa-apa sudah melalui gadget ya. Juga 3D printing ya. Dulu zaman saya kuliah, ketika kita mau membuat sebuah model atau bentuk tertentu, kita harus bikin molding, bikin segala macam ya. Cukup ribet lah dulu. Sekarang dengan teknologi 3D printing ya, semuanya menjadi lebih mudah. Kemudian GIG ekonomi ya, jadi orang sekarang lebih cenderung menjadi freelancers, kemudian bekerja sesuai dengan yang diminta. Terus banyak alternatif-alternatif pekerjaan. Yang lain adalah blockchain ya, di mana kemudian timbul digital currency, meninggalkan atau menggantikan sebagian dari nilai tukar konvensional. Di situ ada Bitcoin, ada cryptocurrency dan lain sebagainya. Ini akan semakin banyak digital currency ini ke depan yang akan bisa sedikit merubah bagaimana kita selama ini melakukan transaksi-transaksi dalam hidup kita. Next. Nah, ini juga 7 dimensi yang akan kita hadapi di masa yang sebetulnya bukan masa yang akan datang ya, tapi hari ini pun sudah terjadi ya. Digitalization, socialization. Jadi ini juga semua orang udah aktif dengan gadgetnya masing-masing untuk bisa bersosialisasi dan bekerja dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah pekerjaan-pekerjaan konvensional akan banyak berkurang, diganti dengan pekerjaan-pekerjaan baru yang menuntut skill-skill tertentu yang berhubungan dengan IT, digital. Dan meskipun jumlah pekerjaan baru itu lebih banyak, tapi tentunya tenaga kerja yang selama ini mengerjakan pekerjaan konvensional harus meningkatkan skill-nya, harus meningkatkan kemampuannya untuk bisa masuk dalam lapangan pekerjaan yang baru tadi. Demise of manager. Jadi sekarang mungkin di perusahaan itu banyak sekarang startup yang menawarkan software manajemen, kemudian mengatur sistem dan lain sebagainya. Ini akan mendemise struktur yang selama ini ada di organisasi perusahaan, di mana kemudian mungkin fungsinya akan berubah ya, dari tadinya human menjadi software. Kemudian death of hierarchy ya, jadi level orang di dalam struktur organisasi juga akan berubah. Juga di dalam democratization of learning, di mana kemudian orang bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan metode apa saja ya. Jadi tidak terbatas pada hal-hal yang selama ini kita harus kuliah di sana, sekolah di sana, kursus di sana untuk mempelajari sesuatu. Terus kemudian description of usual, semuanya akan berjalan lebih cepat daripada yang selama ini berjalan ya. Semakin ke sana semakin cepat. Terus juga demand of craft ini tuntutan orang untuk
selalu lebih kreatif, lebih inovatif, sehingga bisa lebih menarik ya. Next. Nah ini fondasinya adalah, ini saya coba gambarkan, saya jelaskan sedikit. Fondasi dari kita, alumni ITB, untuk siap dalam mengantisipasi ini adalah, ini terkait dengan human-nya ya. Yang pertama, individual awareness. Jadi kita harus mampu mengendalikan diri kita di dalam era digital ini untuk bisa lebih menahan diri, kemudian tidak terlalu selfish, dan coba untuk bisa lebih mengontrol emosional kita. Kemudian social awareness. Jadi kita harus meningkatkan empati pada orang dan juga melihat pendapat orang lain. Jadi kita berinteraksi dengan cara yang lebih mature, lebih dewasa, lebih wise gitu ya. Dan yang terakhir adalah self discovery. Self discovery ini adalah suatu bentuk di mana kita harus siap untuk menjadi unik. Karena kunci dari digitalisasi ini, era digitalisasi ini adalah keunikan ya. Karena kalau kita sama dengan orang lain, tentunya kita tidak akan bisa unggul di era digital ini. Next. Ya, ini tadi udah disebut oleh Mbak Mbun tadi ya. Jadi untuk berkompetisi ini kita harus belajar skill-skill baru tentunya. Tapi memang banyak pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh robot atau oleh automation, oleh digital ya. Yaitu salah satunya adalah pengembangan bisnis atau development ya. Development itu harus ditangani oleh manusia sendiri. Juga bagaimana meningkatkan skill dari orang-orang yang bekerja di dalam sistem itu juga itu tidak bisa digantikan oleh automation. Nah, namun pekerjaan-pekerjaan rutin itu yang data collecting, processing itu akan diambil alih pasti oleh automation ya, karena pekerjaan rutin ini kan inputnya bisa diatur kemudian untuk menghasilkan output sesuai dengan algoritma yang dibangun oleh sistem gitu. Jadi ini sesuatu yang bisa digantikan oleh robot. Nah, seperti saya sebut tadi di awal bahwa akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang yang sifatnya konvensional digantikan oleh pekerjaan-pekerjaan baru yang menuntut skill yang lebih tinggi ya. Dan sebetulnya pekerjaan yang baru ini jumlahnya lebih banyak. Jadi sebetulnya kita tidak perlu khawatir kemudian alumni ITB ini nggak bisa kerja. Cuman memang di dalam prosesnya, karena kurikulum di kampus itu sudah ditetapkan seperti itu, sementara perkembangan lapangan pekerjaan di luar bergerak cepat ya, menuntut orang-orang yang berubah skillnya dari lebih daripada yang mereka sudah dapatkan di kampus. Nah, tentunya kemarin ini ada program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ini adalah satu harapan bahwa kemudian di masa yang akan datang alumni ITB ini menjadi lebih bisa mengantisipasi jenis-jenis pekerjaan baru yang ada di luar. Dan karena memang pendidikan tinggi ini salah satu lulusan perguruan tinggi ini adalah salah satu kelompok dari orang-orang yang mampu beradaptasi dengan cepat, maka ini bisa menyesuaikan dan masuk di dunia lapangan pekerjaan yang baru. Next. Next, Mas. Oke. Ya, ini sih sedikit aja bahwa kemudian di masa yang akan datang kita bisa bekerja di mana saja, kapan saja, di tempat yang seperti apa saja, selama ada fasilitasnya ya, ada internet, ada gadget, ada teknologi di sana dan lain sebagainya. Next. Jadi fleksibel kita bekerja. Nah, ini juga saya menggambarkan bahwa kemudian orang menjadi sangat fleksibel menentukan waktu
bekerja, lamanya waktu bekerja, kemudian bisa merencanakan sendiri pekerjaan apa yang mau dikerjakan, karena nanti akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan dalam bentuk short commitment mungkin ya, seperti itu. Kemudian tentunya orang-orang itu juga bisa menentukan skala prioritasnya, apakah dia mau happy dalam hidupnya, apa mencari uang atau mau apa. Ini semua bisa dilakukan. Next. Nah, ini tantangannya tentunya dengan tadi kita bisa bekerja di mana saja, kapan saja, di tempat mana saja. Kemudian bagaimana kita menyeimbangkan hidup kita, tapi karir kita bisa terus berkembang ya. Tentunya hidup ini kan adalah keseimbangan ya. Orang banyak yang memilih untuk hidup sambil bekerja, sambil leisure, sambil menikmati hidup. Ada yang mau bekerja di rumah, ada yang mau bekerja di mana. Semuanya menjadi tidak perlu diatur lagi karena memang orang memilih lifestyle seperti ini. Jadi akibatnya orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan, misalnya di BUMN atau perusahaan swasta, itu akan terjadi polarisasi nanti ke depan. Polarisasi ini bukan karena ideologi, tapi karena skill. Jadi orang-orang yang punya skill lebih, dia akan lebih bisa berkembang daripada orang yang skillnya biasa-biasa saja. Artinya kemudian budaya yang selama ini ada di perusahaan-perusahaan negara atau perusahaan swasta bahwa orang digaji sama, bekerjanya berbeda-beda, tapi salary-nya bisa sama saja gitu. Nanti mungkin ke depan ini akan berubah. Jadi nanti akan ada orang-orang yang menjadi marginal ya di dalam komunitas atau struktur sebuah organisasi pekerjaan atau perusahaan. Jadi orang-orang yang kurang kreatif, tidak mampu adjust, itu kemudian akan menjadi termarginalkan. Next. Untuk itu maka saya memperkenalkan platform digital dalam program kerja saya, di mana yang paling penting dilakukan adalah bagaimana kita kemudian menghubungkan seluruh alumni, seluruh komunitas, seluruh kepentingan di dalam sebuah platform digital yang saya beri nama Connecting the Dots. Connecting the Dots ini akan menghubungkan alumni dengan alumni, alumni dengan kampus, alumni dengan ikatan alumni ITB. Dan digital platform ini nantinya akan memasukkan portfolio, termasuk juga hal-hal yang ingin dilakukan, ingin dicari, ingin dikerjakan bersama-sama dengan alumni yang lain dari alumni yang bersangkutan. Sehingga dari situ nanti kita akan bisa bentuk forum-forum yang khusus melakukan kegiatan sesuai minat yang mereka ingin lakukan. Tidak seperti sekarang bahwa kita mengumpulkan pengurus di dalam WhatsApp group ya, ketika nanti pemilu ya diskusinya semua soal pemilu gitu. Perang sana sini yang orang yang memang tadinya mau melakukan sebuah kegiatan yang positif tertimpa oleh diskusi politik. Jadi melalui digital platform yang pertama ini kita ingin mengumpulkan orang-orang atau mengelompokkan orang-orang di dalam minat-minat yang mereka ingin kerjakan. Lintas angkatan, lintas jurusan. Jadi nanti ini akan menjadi media komunikasi buat kita. Next. Nah, yang kedua adalah Alumni Finance Alumni. Ini juga adalah digital platform. Tapi ini untuk mensupport teman-teman yang pertama ingin menjadi pengusaha atau UMKM atau startup, katakan seperti itu, dia akan bisa berhubungan atau mendapatkan support dari seniornya berupa pembimbingan, coaching, kalau dibutuhkan finance, apabila nanti ternyata proposal yang disampaikan itu layak untuk dieksekusi lebih lanjut. Kemudian juga teman-teman yang ingin mendapatkan akses beasiswa juga di sini
kemudian teman-teman juga yang ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana sih bekerja dan apa pekerjaan yang kira-kira mungkin bisa mereka lakukan. Jadi di sini nanti akan bisa mendapatkan bantuan dari senior ke junior atau antara sesama angkatan yang kebetulan di tengah-tengah pandemi ini kemudian berhadapan dengan permasalahan atau kehilangan pekerjaan. Next. Nah, kemudian yang ketiga ini dalam hal berkarya kita juga punya digital platform yang namanya Indonesianisme. Indonesianisme ini adalah kegiatan yang sudah berlangsung 5 tahun terakhir ini, tapi selama ini dilaksanakan dengan konvensional ya, kita bikin exhibition, discussion, seminar dan lain sebagainya di dalam satu tempat. Rata-rata dihadiri 1.000 sampai 2.000 orang secara bergantian tentunya, karena venue-nya terbatas dengan space exhibition yang juga terbatas. Nah, dengan pada kesempatan ini saya ingin membuat ini menjadi kegiatan digital, sehingga space yang dipakai untuk lakukan exhibition bisa lebih banyak, lebih luas, bisa menampung segala macam hasil kreasi, inovasi, research dan karya seni teman-teman alumni ITB di dalamnya, dan bisa diakses oleh teman-teman dari seluruh dunia. Dan ini tidak terbatas. Jadi seandainya kita, karena ini recorded dan berbasis digital, maka anytime bisa dilihat kembali, bisa melibatkan alumni-alumni yang lebih banyak. Nah, yang terakhir adalah kita next. Nah, yang terakhir ini adalah digital platform yang akan kita kerjasamakan dengan teman-teman yang memang selama ini sudah bekerja dalam mengumpulkan crowdfunding ya. Tapi di sini kita menambahkannya juga crowdsourcing. Jadi ini saya beri nama beresin bareng. Kenapa sih kita harus melakukan ini? Karena ternyata banyak sekali isu-isu yang tidak bisa dieksekusi oleh Ikatan Alumni ITB secara lebih lebih cepat dan lebih masif kegiatannya, karena ternyata orang yang berminat di bidang tertentu itu orangnya cuma sedikit. Nah, makanya dengan platform ini harapannya nanti akan bisa mengumpulkan alumni yang memang berminat di bidangnya. Saya sudah coba misalnya contohnya mitigasi bencana. Mitigasi bencana ini kan sesuatu hal yang kompleks ya. Di situ ada orang arsiteknya, ada orang planonya, ada orang sipilnya, ada orang FTF-nya, ada orang mesinnya dan lain sebagainya yang bisa mungkin melakukan desain-desain khusus, termasuk juga perencanaan-perencanaan mitigasi, sehingga efek dari bencana itu tidak terlalu destruktif terhadap kehidupan dan ekonomi di suatu wilayah tertentu. Nah, ini perlu banyak diskusi soal itu, karena kita ini sekarang ini hanya membantu orang bencana ketika bencana sudah terjadi, nyumbang Indomie, nyumbang susu dan lain sebagainya. Kita belum masuk kepada mitigasinya. Nah, saya rasa ini adalah salah satu upaya agar nanti teman-teman ITB itu bisa lebih aktif melakukan kegiatan, termasuk juga untuk alumni muda tadi dengan alumni finance, alumni dan connecting the dots tadi, bisa meningkatkan skill mereka karena mendapat kesempatan bisa berinteraksi dengan seniornya, dan juga ada sharing knowledge dan experience dari senior kepada junior-juniornya untuk meningkatkan kemampuan, termasuk kerjasama kita dengan lembaga-lembaga yang mengeluarkan sertifikasi terhadap mahasiswa atau orang-orang yang mereka didik, atau lembaga-lembaga kepelatihan. Itu juga kita lakukan. Sekarang ini mungkin juga sudah ada beberapa MOU dengan PII, dengan lembaga-lembaga lain ya, yang kemudian menjadi kunci dari peningkatan kualitas alumni ITB untuk masuk kepada lapangan pekerjaan yang baru.
sekaligus menjawab tantangan bonus demografi yang saat ini sedang kita alami. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Gembong atas paparannya. Jadi kalau misalkan boleh saya saya simpulkan sedikit tadi, kita di era 4.0 ini memang kita dituntut untuk lebih kreatif, kemudian kita bisa lebih fleksibel, dan kita menghadapi ada tadi 7 dimension of future of your work ya, seperti digitisasi pekerjaan, decline of job, pengurangan pekerjaan konvensional maksudnya, demise of manager, kemudian hilangnya hierarki, kemudian demokratisasi pembelajaran yang artinya kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan apapun melalui era yang digitalisasi ini. Kemudian disrupsi itu memang selalu akan terjadi dan terjadi lebih cepat dari sebelumnya, dan kita memang akan selalu dituntut lebih kreatif seperti itu ya. Yeah. Jadi untuk berkompetisi nih, kalau misalnya tadi yang saya tarik kesimpulannya, untuk berkompetisi di era ini kita memang harus belajar skill baru yang lebih specialized, dan kita harus berani tampil menjadi spesial dan unik gitu ya. Tidak tergantikan oleh otomasi yang mudah nanti kita digantikan dengan kecerdasan buatan atau AI seperti itu ya. Nah, di sini juga tadi Pak Gembong sempat menjelaskan 3 program utamanya seperti Connecting the Dots, Alumni Finance Alumni, dan Indonesianisme, yang ternyata berhubungan sekali dengan paparan yang disampaikan di tema hari ini. Jadi kalau misalkan teman-teman yang di audience, partisipan, mungkin ada pertanyaan, silahkan di chat, mungkin bisa bertanya mengenai paparannya, atau misalkan poin-poin 3 program dari Pak Gembong. Oke, saya mungkin akan melihat chatnya dulu sebentar. Apakah mungkin WFH tetap berlanjut meski pandemi sudah berakhir? Karena bisa menghemat resources, waktu, dan lingkungan lebih terjaga. Mohon tanggapannya. Oke, di sini juga udah mulai banyak ya yang ngejawab ya. Pola WFH itu akan akan menjadi norma baru ya sekarang ya. Bisa WFH, bisa WFA, work from anywhere, atau juga bisa work while touring, WWT, dibebasin aja. Yang penting tetap bekerja gitu ya. Iya, ya. Saya rasa mungkin ke depan akan hybrid ya. Kita kan nggak bisa juga berpindah dari kebiasaan lama dengan berganti dengan kebiasaan baru secara drastis ya. Tentunya harus bertahap. Dan saya merasakan sebetulnya pertemuan atau diskusi langsung itu belum bisa digantikan dengan pertemuan online ya. Ini yang saya rasakan. Mungkin saya ordul gitu ya, orang dulu gitu. Jadi tetap kalau dapat ekspresi, dapat penjelasan langsung itu kayaknya lebih afdol gitu. Tapi kadang-kadang memang online ini adalah alternatif ya. Tapi untuk eksekusi itu saya minimal 1 kali saya harus ketemu karena saya harus melihat langsung orangnya yang melakukan presentasi dan dia harus meyakinkan gitu pada saya. Nah, ini yang mungkin belum bisa digantikan secara online. Mungkin memang udah beberapa poin memang face to face communication memang belum tergantikan sih memang. Oke, jadi mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di partisipan, silakan didiskusikan dulu di chat box. Nanti kita akan tampung pertanyaannya dan kita akan bahas di akhir sesi. Jadi saya ingin mengingatkan sedikit sebelum kita mulai ke pembicara yang kedua. Untuk teman-teman partisipan, jangan lupa kita ada door prize pada malam hari ini. Ada 6 buku karya alumni Teknik Fisika yang siap dibagikan. Jadi dimohon partisipasinya nanti untuk yang partisipasinya paling menarik dan juga yang yang seru gitu ya, nanti akan saya pilih dan saya kontak lebih lanjut untuk minta pengirimannya seperti itu ya. Cuma-cuma namanya juga door prize. Oke? Jadi jangan lupa kita ada hadiah 6 buku karya alumni Teknik Fisika yang judulnya Komersialisasi Teknologi, dan juga yang kedua Peningkatan Kualitas Akustik Masjid. Oke?
Terima kasih Pak Gembong atas paparannya. Nanti kita akan ngobrol lagi ya, Pak. Oke, untuk yang paparan yang kedua, saya ingin mengundang Pak Nova Nuzera. Halo Pak. Ya, halo, selamat malam, Mbak Selamat Ambon. malam. Oke, saya mungkin ingin membacakan dulu profilnya singkat aja, profilnya Pak Nova. Jadi Pak Nova Nuzera ini adalah salah satu alumni Teknik Fisika ITB, masuk tahun 94, kemudian selesainya April tahun 99. Kemudian beliau juga lulusan S2 dari Karlsruhe University of Applied Science tahun 2000 sampai 2001. Dan sekarang dari tahun 2007 sampai saat ini beliau berkecimpung di dunia research di Endreshauser, Jerman sebagai Advanced Sensor Engineer sampai sekarang. Nah, untuk Pak Nova nih Pak, pertanyaannya masih sama. Kebetulan dari Endreshauser kan ini juga sangat company-nya juga sangat berkecimpung atau dekat sekali dengan yang namanya teknologi otomasi, kemudian era 4.0 nih udah bukan barang baru gitu lah ya. Maka dari itu sebetulnya pertanyaan saya juga mirip-mirip. Bagaimana sih kita sebagai alumni ITB, alumni muda ITB menyikapi era 4.0 yang penuh tantangan ini? Dan juga apa aja sih potensi-potensi yang perlu kita realize dan juga perlu kita tanamkan di dalam diri kita untuk menghadapi era ini. Mungkin ada paparan yang bisa disampaikan, Pak? Iya, terima kasih Mbak Ambon. Pertama-tama saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada Mas Gembong dan tim yang sudah mengundang saya untuk bisa ada di sini menjadi pembicara di sini, gitu ya Mas Gembong. Sebenarnya saya ini kurang begitu mengikuti kalau dulu-dulu mengenai ikatan alumni itu, mungkin karena lebih dari 90% hidup saya setelah saya lulus dari ITB banyak saya habiskan di luar negeri gitu ya. Tapi yang kali ini justru saya mulai bisa mengikuti gitu ya Mas Gembong. Mungkin justru karena COVID itu ada aspek positifnya, jadi semuanya kita alihkan ke digital seperti yang Mas Gembong bilang tadi, sehingga kami yang berada jauh dari Indonesia ini mulai bisa mengikuti. Sama seperti tahun lalu di UM ITB yang tadinya nggak mungkin bisa kita ikutin dari luar negeri, sekarang udah mulai kita bisa ikut menyemarakan kegiatan-kegiatan alumni ITB. Saya juga ingin salam hormat Abah Rama. Ya, Abah Rama ini saya sering sekali mendengar nama Abah Rama ini, tapi belum pernah ketemu, belum pernah juga berbincang, dan ini merupakan suatu kehormatan buat saya, Abah Rama, bisa ada di satu forum dengan Abah Rama. Oke, Mbak Ambon tadi mengenai pertanyaannya ya, tentu saja otomatisasi ini mau suka atau tidak suka, cinta atau tidak cinta, benci atau tidak benci, itu sesuatu yang tidak bisa kita stop. Itu akan selalu ada, ya, dan akan selalu berkembang. Sebagai sebuah perusahaan, mana ada yang bisa menolak memproduksi sesuatu itu jauh lebih murah, ya, jauh lebih cepat dan jauh lebih akurat dengan adanya otomatisasi. Jadi ini merupakan sesuatu perkembangan yang nggak mungkin bisa kita hindari. Tapi keuntungannya, karena saya berkecimpung spesifik bidang proses instrumentasi, Mbak Embun ya, keuntungan dari kita sebagai lulusan ITB adalah kita sebenarnya dipersiapkan oleh universitas kita untuk bisa meraih perkembangan tadi, proses instrumentasi tadi. Otomatisasi tadi yang seperti saya bilang nggak mungkin bisa kita cegah ya. Bahwa nanti akan ada beberapa pekerjaan yang akan ada hilang ya, atau beralih ke pekerjaan yang lain, atau ada pekerjaan tambahan, itu adalah suatu second step yang harus kita pikirkan solusinya. Tapi bahwa instrumentasi atau otomatisasi ini akan selalu berkembang, itu tidak bisa kita hindari. Ketika saya diminta oleh panitia untuk share tentang otomatisasi itu sangat luas sekali. Dan itu tidak mungkin bisa dijelaskan oleh satu orang dalam waktu 15 menit. Ya.
karena saya berasal dari proses instrumentasi, maka saya akan mencoba sekarang menjelaskan itu, atau sharing lah, bukan menjelaskan tapi sharing pengalaman-pengalaman saya dari sisi instrumentasi. Saya jatuh cinta dengan automatisasi dalam bidang proses instrumentasi. Karena apa? Karena itu benar-benar yang saya pelajari dulu di Teknik Fisika ITB, gitu ya. Dan mudah-mudahan sharing yang saya lakukan saat ini juga bisa menimbulkan semangat dan gairah kepada lulusan-lulusan, terutama lulusan baru ITB, untuk juga bisa mengetahui bahwa itu dunia yang perkembangannya sangat pesat dan kita memang dipersiapkan ke arah sana. Mohon lanjutannya, slide berikutnya. Oke, sekarang automatisasi itu sangat luas sekali, ya. Kalau kita bicara tentang proses industri yang klasikal, ya, oil and gas misalnya, seperti yang Mas Gembong lakukan, maka kita akan berbicara 4 base dalam sisi automatisasi. Yang pertama adalah bus sistemnya sendiri. Bus sistem itu di situ ada transmitternya, di situ kita bisa ada ketemu level sensor, ada flow sensor, di situ ada pressure sensor, kemudian data logging juga akan ada di sana. Dan termasuk juga apa, komunikasi yang kita lakukan. Di situ bisa ada heart, ya, heart 4-20 mA, kemudian di situ bisa ada Profibus, kemudian itu bisa ada juga field bus yang berkecimpung di industri oil and gas atau chemical mengerti mengenai istilah-istilah ini. Sekarang di dunia ini masih yang paling banyak adalah heart, karena kalau kita beli alat heart maka kita juga sekaligus bisa ada 4-20 mA, dan heart ini adalah protokol yang paling pertama ada di dunia ini, sehingga sekarang masih paling banyak. Kelemahannya adalah kecepatannya yang tidak bisa begitu cepat seperti Profibus dan Fieldbus. Kemudian naik lagi ke tingkat yang akan lebih tinggi lagi, yaitu kontrol sistemnya sendiri. Kontrol sistem di situ juga akan ada banyak sekali. Ada DLC, PLC atau SCADA, DCS, ya. Kemudian naik lagi satu tingkat ke arah atas, yaitu software untuk memvisualisasikan proses pabrik kita. Kemudian yang paling atas adalah data integrasi. Ini hanya contoh saja, ada yang menggunakan SAP, Oracle, atau yang produksi sendiri. Jadi ini step-nya dan ruang lingkupnya sangat-sangat luas sekali, otomatisasi. Ini baru kita bicara soal proses instrumentasi. Karena saya background-nya dari proses instrumentasi, maka untuk 15 menit ke depan saya akan mencoba sedikit sharing pengalaman saya untuk kelas yang paling bawah, yaitu bus system. Next. Oke, kita bicara bagian kecil dalam proses instrumentasi. Di sini saya akan coba berusaha mengkonekkan apa yang kita pelajari dulu di ITB dan membuat itu menjadi gairah buat kita bahwa dunia ini bukan saja yang menjanjikan karir yang bagus atau penghasilan yang bagus, tapi lebih dari itu, ini adalah yang memang kita dipersiapkan oleh universitas kita ke arah sana. Kalau kita bicara industri klasikal, maka kalau kita lihat dari semua market research di internet bisa kita temui, maka industri itu dibagi ke 7 segmentasi, yaitu oil and gas, food and beverage, yaitu makanan dan minuman, kemudian chemical, kimia, mining, materials, metal, pertambangan, life science. Apa life science itu? Life science itu ke arah misalnya biofarma, obat-obatan. Di situ ada Novartis misalnya, Roche, Bio Farma, BASF, kita bisa masukkan ke sana. Kemudian power dan energi, yang terakhir adalah water and wastewater. Dan di semua industri tadi, tentunya water dan wastewater itu ada di semua industri. Jadi di semua industri, baik itu di oil and gas, pada akhirnya akan ada pengolahan water dan wastewater. Sekarang kita bergeser ke arah produknya. Produk apa saja yang ada di proses instrumentasi? Kita bisa lihat ada flow sensor, di situ ada level sensor, di situ ada pressure sensor, you name it lah, semuanya ada. Analisis sensor, pH atau oksidasi dari oksigen, kemudian temperatur sensor. Ya, kemudian sistem produk. Apa sistem produk tersebut? Sistem produk tadi yang saya sebut. Karena di sebuah pabrik itu tidak hanya digunakan satu alat, digunakan berbagai macam alat. Dan sistem produk itu adalah data logging untuk bisa mengkombinasi semua input dari alat-alat tersebut menjadi satu kesatuan yang khusus. Kemudian software.
Nah, ini juga penting, key players. Key players ini selalu berganti-ganti, tergantung siapa yang melakukan riset, tapi biasanya 10 perusahaan yang saya sebutkan itu selalu ada di setiap riset. Emerson Electric dari USA, dengan Rosemont. Jadi untuk proses instrumentasi, Rosemont itu sangat kuat sekali, memproduksi alat-alat yang bagus. Beberapa tahun yang lalu dibeli oleh Emerson, sekarang berada di bawah bendera Emerson, tapi tetap menjual dengan nama Rosemont. Kemudian Anderson Hauser dari Switzerland, mungkin banyak yang mengatakan Anderson Hauser itu perusahaan Jerman. Ya, memang sebagian besar produk senternya berada di Jerman dan diawali juga di Jerman, tapi beberapa tahun kemudian dipindahkan ke Switzerland dan didaftarkan di negara Switzerland. Jadi Anderson Hauser merupakan sebuah perusahaan Switzerland. Yokogawa, ini merupakan suatu kebanggaan kita sebagai orang Asia yang masuk ke dalam deretan papan atas key players di proses instrumentasi. Siemens, ABB, Honeywell, ya, dan ke bawahnya lagi Vega, Pepper and Fuchs. Ini bukan berdasarkan penjualan per unit, tapi berdasarkan omset terbesar. Kenapa Emerson selalu berada di atas? Di Indonesia juga masih yang teratas, karena mereka bermain sejak awal bermain di oil and gas industry, menancapkan kukunya sejak awal di oil and gas industry. Dan kita tahu bahwa oil and gas industry itu adalah industri yang memiliki kekuatan finansial yang sangat kuat. Kita lihat aja Mas Gembong itu kan selalu senyum terus itu. Kalau kita lihat flyer-flyer yang ada Mas Gembongnya, nggak pernah Mas Gembong itu cemberut, selalu tersenyum karena memang memiliki kekuatan finansial yang kuat. Yang lain, industri-industri yang lain itu misalnya Anderson Hauser itu sangat kuat di bidang food and beverage, makanan dan minuman. Kemudian Yokogawa untuk industri-industri yang lain. Di sebelah kanan, gambar sebelah kanan, itu bisa kita lihat dari market research, sama saja seperti yang saya ungkapkan di sebelah kiri, bahwa type instrumennya adalah flow, pulse, temperatur, key players juga tetap yang sama, Anderson Hauser, Emerson, Yokogawa, Siemens, dan lain-lainnya. Next, mohon. Oke, karena ini adalah topik yang sangat luas, maka untuk 15 menit atau 10 menit lagi ke depan, mungkin nggak bisa kita jelaskan semuanya. Tapi saya mencoba memberikan sedikit pandangan, dan mudah-mudahan berhasil, betapa peluang di bidang automatisasi ini itu bisa kita raih sebagai lulusan kita high skill employee ITB ini. Maka disinilah kita bermain dan ciptakanlah gairah, bukan cuma karena kita bisa menghasilkan uang dari situ, tapi itu yang lebih penting lagi, bagaimana kita menciptakan gairah bahwa apa yang kita pelajari, apakah keahlian kita memang itu yang dibutuhkan di dunia ke depannya. Saya hanya mengambil satu contoh, level sensor. Level sensornya sudah ada puluhan sistem, puluhan alat. Kita membagi secara dua, non-contact measurement dan contact measurement. Ya, non-contact measurement berarti sensornya itu tidak mengena dia dengan mediumnya. Itu bisa ini contoh 3 saja, radar free space, kemudian ultrasonic, kemudian gamma sensor. Kemudian ada contact measurement, ya. Contact measure, ada radar guided. Jadi radarnya itu, signal elektromagnetiknya itu, electrowave-nya itu akan di-guided melalui sebuah batang pipa ke bawah, sehingga lebih fokus. Kemudian ada level switch. Kita nggak hanya bicara soal level transmitter, tapi kita juga bicara soal level switch. Level switch yang dipatenkan oleh Anderson Hauser, saya bukan promosi Anderson Hauser, tapi kebetulan memang topiknya pas. Itu adalah liquefy. Jadi dengan level switch kita bisa menentukan apakah tangki itu penuh ataukah tangki itu kosong. Tadi Mas Gembong sudah menjelaskan secara global bahwa pengambilan data akan digantikan. Iya, betul sekali. Saya pernah menjadi manajer industri food and beverage di Indonesia, dan saya tiap hari ke customer. Ada sebuah perusahaan, pada tahun 2014, dia mengatakan kami baru menggunakan otomatisasi 3 tahun terakhir. Jadi sebelumnya gimana Pak? 3 tahun sebelumnya, ya kami mengirimkan orang tiap pagi, tiap siang, dan tiap sore, membawa tongkat, mengukur ketinggian medium yang ada di dalam situ. Oh begitu. Dan lambat laun, maka itu akan digantikan dengan level switch tadi. Ya. Kemudian ada sistem capacitive sensor, kemudian ada sistem pressure sensor. Nah ini baru kita bicara soal level sensor, belum yang lainnya. Next, tolong. Oke. Karena saya dari riset, mungkin nggak akan lepas dari rumus-rumus ya. Jadi nanti di akhir akan ada ujian tertulis, tolong dikumpulkan ke Mbak Ambun. Measurement principle 1, pressure.
Pressure bisa juga untuk mengukur level. Itu nggak mungkin kita belajar semua. Ada rumus terkenal P sama dengan rho kali G kali H. Semua tahu. Kelas 3 SMA atau kelas tingkat 1 ITB kita semua kenal. Dengan kita tahu pressure maka kita tahu H. Bedanya apa sebelah kiri dan sebelah kanan? Di sebelah kiri itu adalah tangki terbuka. Tangki terbuka maka akan ada atmosphere pressure yang menekan medium dari atas, tapi itu bisa juga dikompensasi dengan tekanan pressure yang mengenai sensornya. Selesai masalah. Sebelah kanan kalau tangki tertutup. Kalau tangki tertutup, maka kita perlu tahu berapa tekanan yang ada di atas medium, yang di atas tangki. Maka kita membutuhkan difference sensor di situ. Difference dari kedua tekanan tersebut. Selesai, pulang, tidur. Ntar dulu, ini nggak selesai masalah di sini. Dari tangki yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, ada ratusan paten yang diciptakan oleh engineer di dunia ini, karena masalahnya banyak sekali. Anda tentu, atau rekan-rekan tentu melihat garis yang berwarna kuning tersebut. Apa itu isinya? Itu isinya oil. Itu isinya, karena apa kita butuh oil? Karena kita butuh mentransfer tekanan yang ada di tangki tersebut kepada transmitter. Dan itu biasanya kalau itu metal sensor, maka itu akan digunakan oil. Masalahnya bermula di sini. Masalahnya sangat bermula di sini. Bagaimana kalau membran tersebut bocor? Yang ada di bawah atau yang ada di atas? Ya. Kalau Mas Gembong beli alat dari saya, kemudian bocor, maka oil itu akan masuk ke mediumnya customer. Marah-marah mereka bisa. Nah, itu satu masalah kecil saja, bahwa permasalahan ini selalu akan ada dan selalu akan berkembang. Tapi kita memang dididik untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Tolong next. Kedua, time of flight. Inilah yang paling sering digunakan di dunia industri. Ya, di dunia industri tadi, ke-7 industri tadi untuk mengukur level. Gampang sekali. 3 SMA atau tingkat 1 ITB kita selalu ditanya bagaimana cara kita mengukur kedalaman laut. Gampang. Kita kirim kapal ke tengah laut, kita tembakan ultrasonik, kemudian kita tangkap lagi signalnya yang balik. Ya, jadi dia akan dipantulkan dari dasar laut, kemudian kita tangkap lagi di atas. Ada rumus T kali C bagi 2, maka kita dapat kedalaman laut. Begitu juga di sini. Mudah sekali. Ya. Tapi masalah nggak berhenti di sini. Sekali lagi, dari tangki yang Anda lihat tersebut di sini, ini ada ratusan paten juga yang diciptakan. Karena iya kalau kita mendapatkan tangki yang seperti itu enak banget. Ya, tapi pada kenyataannya lebih dari 90% tangki di customer atau di dunia industri yang ke-7 tadi, itu nggak seperti itu. Pertama, masalah bermula dari mediumnya. Kalau mediumnya air, enak, karena dielektrik konstannya tinggi, 80. Artinya apa? 80% signal yang ditembakkan dari sensor di atas, yang atas itu yang sebelah kiri itu sensor, ditembakkan ke bawah, 80% akan dipantulkan lagi ke atas. Artinya apa? Signalnya kuat sekali. Tapi masalahnya, mediumnya justru nggak pernah air. Mediumnya adalah oil. Kalau kita misalnya di oil and gas. Berapa dielectric constant dari oil? Dielectric constant dari oil itu cuma 2 atau 1,9. Artinya apa? Hanya 20%. Hanya 20% dari signal yang ditembakkan dari atas itu yang dikembalikan ke atas. Ya. Jadi signal sangat lemah sekali. Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua apa? Tangki-tangki yang ada di customer itu biasanya ada agitator di situ. Agitator itu adalah pengocok. Jadi akan ada lagi pengocok medium. Karena medium itu nggak boleh beku. Jadi medium itu harus selalu dikocok sehingga dia selalu akan menyebar dengan baik. Di food and beverage juga harus seperti itu. Sirup dengan sirup dikocok terus supaya dia tidak membeku dan dia tetap memberikan penyemarataan yang bagus. Ya. Masalahnya di situ lagi muncul. Pertama, agitatornya sendiri udah bikin masalah karena dia ada besi lagi yang dimasukkan dan akhirnya signalnya itu kena ke besi tadi. Dia nggak akan balik secara sempurna. Kedua, mediumnya dia nggak akan rata lagi seperti gambar di situ. Mediumnya akan mengerucut karena ada agitator di situ. Sehingga signal yang ditembakkan ke bawah itu akan mental ke kiri, mental ke kanan, mental lagi ke atas, mental ke kiri. Nah, sekarang bingung sensornya. Mana nih yang harus mana nih yang benar-benar sebenarnya level daripada medium tersebut. Nah, disinilah tantangan-tantangan yang kita, khususnya mungkin teknik fisika ya, atau elektro juga ada di sini, atau jurusan apa aja lah yang mungkin belajar, itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada tersebut. Next. Nah, banyak sekali masalah di lapangan.
Ya, kita sebagai seorang insinyur dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketika saya master thesis di Anderson Hauser, saya teringat sebuah perkataan dari supervisor saya pada saat itu, ketika saya sudah mentok banget. Waktu itu ada suatu tugas yang saya nggak bisa lakukan, dan saya beralasan kepada supervisor saya nggak belajar itu. Saya nggak tahu, jadi saya nggak belajar. Jadi wajar kalau saya nggak bisa. Gitu. Kemudian dia berkata, sebagai seorang insinyur itu kamu nggak dituntut sebenarnya untuk bisa mengetahui jawabannya pada saat itu juga. Sama sekali nggak. Tapi sebagai seorang insinyur, Anda itu dididik melakukan langkah-langkah sistematis, pendekatan empiris, sehingga permasalahan yang tadinya kamu nggak belajar, itu bisa kamu selesaikan. Nah, inilah permasalahan-permasalahan yang selalu ada di industri. Kita ambil contoh oil and gas industry. Ya. Ketiga permasalahan yang paling besar ya di industri itu banyak sekali permasalahan, tapi saya ambil 3 yang besar, yaitu adanya gas di dalam tangki paling kiri, adanya foam di dalam tangki yang tengah, kemudian adanya interface. Ya, yang berkecimpung di oil and gas tahu masalah ini. Mas Gembong saya yakin juga pernah bermasalah dengan hal-hal seperti ini. Gas. Sekarang masalahnya di mana adanya gas? Oke. Ada gas, oil and gas, crude oil yang masuk ke dalam separator tangki itu selalu akan ada gasnya. Atau kalau memang itu suhu dan pressure-nya sangat tinggi, nah itu akan selalu ada gasnya di situ. Apa masalahnya kalau ada gasnya di situ? Kecepatan propagasi electromagnetic wave tadi itu tidak lagi 3 kali 10⁸ meter per second. Akan ada delay di situ. Nah, karena akan ada delay di situ, maka akan terjadi permasalahan bahwa tinggi medium itu tidak benar lagi, tapi akan ada delay, sehingga akan ada ketidakakurasian. Kemudian Anda akan berkata, atau rekan-rekan mungkin akan bertanya, ya berapa sih ketidakakurasian yang bisa terjadi? Paling berapa milimeter? Oke, saya jawab sekarang. 2-3 milimeter, tuh kan, cuma 2-3 milimeter. Apa sih artinya 2-3 milimeter? Ntar dulu. Sekarang mari kita hitung bersama-sama. Tangki oil and gas yang ada di dunia ini, ya, itu bisa diameternya 100 meter. Tangki oil and gas. Pertamina punya, Vaiko punya, dan segala macam punya. Sekarang kita bayangkan berapa volume yang terbuang hanya karena saya menjual sebuah alat yang karena gas itu inaccuracy-nya 3 mm. Gampang, kita tinggal hitung pi r kuadrat kali H. Ya, pi kali 50 kuadrat kali 0,003 mm. Sekarang ambil kalkulator, maka Anda akan menemukan angka sekitar 24.000 liter hanya karena 3 mm alat yang tidak mengukur dengan benar. Sekarang kita tanyakan ke Mas Gembong kembali sebagai oil and gas entrepreneur. Mau nggak dia membeli alat yang tidak akurat 3 mm? Kalau dia udah membeli, nggak mau. Iya. Kalau dia sudah membeli alat dari saya gitu ya, ya sial berarti dia. Tapi besoknya dia nggak akan beli lagi alat dari saya. Kalau dia belum beli alat dari saya, maka dia akan beli alat dari perusahaan yang lain. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, foam. Kalau adanya agitator, maka akan ada busa di atas itu. Nah, busa ini sulit sekali dikontrol. Busa ini sangat sulit dikontrol. Kalau itu paling parah, malah busa itu akan explode ke atas. Ya. Nah, biasanya untuk mengurangi busa itu akan kita semprot itu bukan kita, tapi industri tersebut. Kalau saya kan yang menjual alatnya aja. Tapi industri itu akan menyemprot sparkling water dari atas. Tapi masalahnya kita harus tahu kapan sparkling water itu disemprot, kapan sparkling water itu akan diberhentikan. Nah, ini masalahnya. Kita harus tahu kan berapa ketinggian foam tersebut. Jangan nanti kebanyakan water kita semprotkan ke bawah, akhirnya minyak itu akan bercampur lagi dengan air. Yang ketiga, interface, emulsion yang ada di sisi kanan. Crude oil, semua orang yang bermain di dunia oil and gas akan tahu. Crude oil itu harus dipisahkan dulu. Karena di dalam crude oil ada beberapa segmen, ya, ada beberapa medium. Di situ akan ada gas, ya. Di situ akan ada oil sendiri. Nah, ini yang dibutuhkan sebenarnya dari oil and gas. Di situ akan ada water, dan di situ akan ada sedimen, pasir dan segala macam. Ya, permasalahannya kalau kita endapkan crude oil tadi, maka secara otomatis air akan turun ke bawah, oil akan di atas, karena oil itu water itu memiliki berat jenis yang lebih berat daripada oil. Masalahnya adalah di antara oil dan water itu akan selalu tercipta emulsi, akan selalu.
emulsi. Emulsi itu memiliki dielectric constant yang sangat rendah. Artinya apa? Signal nggak akan bisa melewati situ. Nggak akan ada lagi signal yang bisa dipantulkan ke atas. Nah kan, makanya ini tantangan yang kita sebagai insinyur ITB, terutama saya adik-adik ya yang baru lulus gitu ya, atau yang mau lulus atau yang baru lulus, raihlah kesempatan ini. Disinilah tempat kalian mengaktualisasi diri, karena ini kalian dipersiapkan untuk itu. Next. Ini salah satu contoh dari oil and gas, separator proses. Ini bagian-bagian yang pertama, ya. Dari sekian ratus bagian oil and gas, ini salah satu. Sekarang kita lihat kalau kita mau bicara soal berapa finansial atau uang yang bermain di dalam industri oil and gas, ya. Pak Novo, sebelumnya maaf, saya mau interupsi sedikit, mungkin saya ingin mengingatkan durasi dulu. Oh oke. Oh ya, Ya. sorry. Oke. Maaf. Sekarang kita bisa lihat ada level terakhir, level dan segala macam. Cuman ingin menjelaskan sedikit bahwa memang kita bermain dengan keuangan yang cukup tinggi kalau kita bicara soal otomatisasi. Next. Saya punya berapa menit lagi ya, Mbak Ambun? Saya nggak lihat tadi saya mulainya kapan. Kita sekitar 2 menit lagi, Pak. Oke, 2 menit. Oke, 2 menit. Kalau begitu saya sedikit akan lewatkan. Ini next aja dulu, Mas. Oke, sekarang pengukuran yang ketiga, radiometri. Radiometri ini biasanya kalau udah nggak ada lagi sistem yang lain, bisa kita beli radiometri. Jadi intinya adalah radiometri kita semprotkan dari sisi kiri, dari luar tank, terus akan didetek dari sisi kanan. Nah, kalau level itu naik ke atas atau turun ke bawah, maka intensitas dari signal yang diterima dari sebelah kiri itu akan semakin berkurang atau semakin bertambah. Dengan informasi itu kita bisa mengetahui berapa tinggi level. Next. Kemudian capacitance. Ini salah satu cara juga bahwa kita sekarang mengukur perbedaan capacitance antara batang daripada sensor tersebut dengan dinding dari tangki. Dari situ kita juga bisa mendapatkan informasi berapa ketinggian level. Jadi sekali lagi, ini merupakan sesuatu yang begitu banyak prinsip-prinsip yang bisa kita sarankan kepada customer kita, gitu ya. Untuk itu kita perlu tahu pengetahuan ini, dan ya disinilah kita bisa meraih kesempatan tersebut. Next. Oke, sekarang kita ke conclusion. Saya punya 1 menit lagi. Untuk proses instrumentasi aja ya, saya akan ini bagian kecil dari otomatisasi. Itu dia pada tahun 2027 itu akan mencapai suatu angka 21,76 miliar US dollar pada tahun 2027. Ini baru bagian yang paling bawah tadi, yang saya tunjukkan paling bawah tadi. Belum lagi kita bicara yang ke atas. Saya mendapatkan dokumen yang sangat menarik dari abang senior saya, Bang Antonius Aji, dari penelitian dari McKinsey khusus Indonesia. Mungkin karena saya bukan di Indonesia, ini informasi yang sangat menarik sekali buat saya, dan saya tuliskan saja di sini. Dengan adanya otomatisasi itu 23 juta pekerjaan itu bisa digantikan ke otomatisasi. Ya. Tapi dengan adanya otomatisasi, maka 46 pekerjaan baru itu bisa kita dapatkan dari situ. Jadi ada juga positifnya, dan kalau nanti saya punya kesempatan saya akan menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh McKinsey ini memang benar gitu. Kalau saya menganalogikan dengan apa yang terjadi di perusahaan saya. Kemudian yang ketiga itu semakin banyak produk center itu yang dipindahkan ke Asia. Karena Asia ini adalah perkembangan sangat cepat sekali. Anderson Hauser sekarang punya produk center di India, di Cina, dan di Jepang. Ya. Kenapa? Karena kita mau mengkat jalur logistik kalau kita mengambil barang selalu dari Eropa. Kemudian yang berikutnya diperlukan kolaborasi yang sangat tinggi antara saya sebagai penjual dan misalnya Mas Gembong sebagai pengguna. Dan disinilah letak daripada kekuatan dari Institut Teknologi Bandung tentunya dalam menentukan hal-hal seperti ini. Yang terakhir, saya tetap percaya
rekan-rekan, bahwa ini dunia yang sangat menarik dan ini dunia yang bisa kita ambil kesempatannya karena perkembangannya ini sangat maju ke depan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan ke Mbak Ambun. Terima kasih banyak Pak Nova. Sebenarnya ini pemaparannya menarik banget ya. Kita jadi diingatkan kembali dengan masa-masa waktu sering masih ngelihat rumus. Sebenarnya menarik, cuman kita karena kepentok durasi, jadi mohon maaf Pak Nova. Jadi mungkin kalau misalnya kita nanti ada sharing session lagi dari mungkin di kesempatan ke depan, nanti kita akan adakan lagi. Terima kasih banyak Pak Nova. Nanti siap. mungkin saya akan ngajak ngobrol lagi dengan Pak Nova setelah nanti di akhir kita akan mengadakan question and answer gitu ya. Jadi kalau misalkan boleh saya tarik ininya, esensinya, suka nggak suka, mau nggak mau, cinta nggak cinta, otomatisasi itu pasti ada dan selalu berkembang. Iya, gitu ya. betul. Nah, kita tuh sebenarnya tuh dipersiapkan sama institut kita untuk menghadapi era otomatisasi ini dengan mungkin dengan banyaknya job yang konvensional itu nanti bakal dieliminasi, tapi sebenarnya nanti ada banyak juga job yang bisa tercipta dari otomatisasi ini. Dan menyinggung lagi tadi soal skill set yang unik, kemudian kita juga harus lebih bisa menempa diri gitu ya. Nah, pertanyaannya nih, kita tuh siap nggak sih mengisi kebutuhan role-role baru tersebut gitu ya. Oke. Jadi menarik banget paparan kita dari segi teknologinya, kemudian dari gambaran umumnya tadi yang sudah disampaikan Pak Gembong dan juga Pak Nova. Saya ingin masuk ke pertanyaan yang ketiga, paparan yang ketiga kepada Abah Rama. Halo Abah Rama, apa kabar? Baik. Sehat-sehat ya Abah. Nah, mungkin dari teman-teman yang lagi di partisipan chat, yang lagi di audio chat, silahkan ngechat terus. Nanti yang interaksinya paling menarik nanti saya akan pilih salah 6, bukan salah 1, bukan salah 2, tapi salah 6 untuk door prize-nya. Jadi sebelum kita mulai paparan yang ketiga, saya ingin memperkenalkan dulu profilnya dari Abah Rama. Beliau adalah alumnus Teknik Fisika ITB angkatan 64. Oke, beliau adalah penemu task mapping dan manajemen tugas, misi, dan amanah beliau adalah memandu individu agar berkarir lebih baik maupun organisasi agar lebih produktif. Oke, mungkin untuk para alumni Teknik Fisika ITB sudah sangat akrab dengan sosok beliau ini yang rajin muncul dan juga memberikan nasihat-nasihat dan juga petunjuk-petunjuk untuk kita para alumni muda. Kalau dari tadi kita sudah menyimak dari sisi teknologinya, mungkin Abah Rama bisa sharing mengenai dari sisi soft skill-nya, bagaimana sih kita bisa menggali potensi kita dan seperti apa sih Abah Rama kita perlu cara kita mengeksplor diri kita supaya kita tuh lebih relevan di era 4.0 ini dan kita bisa lebih agile seperti itu. Oke, untuk paparannya mungkin atau penjelasannya bisa saya persilahkan. Saya share dulu ya. Oh ya, silakan Abah. Boleh kan? Boleh dong. Jadi kalau bicara judul ini, dua pembicara pertama kan bicara soal job ya, kalau saya bicara soal discovering sama soal healthy mind, artinya apa tuh healthy mind? Healthy mind adalah mental health ya. Mental health ya. Oke. Ini sebenarnya slide-nya cukup baik, tapi saya potong yang penting-penting aja, tapi kalau butuh slide-nya silahkan. Jadi terima kasih bagi siapa Aji yang mengadakan acara ini juga kesediaan. Saya nggak bisa manggil Mas Gembong nih, harus Dek Gembong ya. Sama Dek Nova, karena begini, kalau di teknik fisika ini ada aturan gitu, kalau manggil yang lebih angkatan lebih tua harus kakak, kalau angkatan lebih muda harus Dek gitu. Itu sudah kalau enggak maka disemprit. Kecuali manggil saya, kalau manggil saya dapat privilege sendiri, manggil Abah gitu.
Jadi bukan Kak, bukan Pak. Oke ya. Jadi menarik ini. Kalau ngomong soal tadi kan di Gembong sempat ngomong soal keunikan, ngomong soal self discovery kan. Ini yang cerita self discovery ini. Jadi saya selama 20 tahun ini terakhir nggak tahu kenapa kok fokus ke arah sini gitu. Dan saya sekarang concern banget sama generasi Z. Jadi mereka yang lahir tahun 97 ke atas. Kenapa? Karena rupanya penelitian tahun 2019 menunjukkan bahwa Gen Z ini rentan sama stres. Jadi jumlah yang punya masalah mental lebih tinggi, lalu mereka butuh bantuan lah gitu ya. Padahal sebabnya sama gitu. Jadi penyebab yang sama bagi saya tidak stres, ya stres sebentar saja. Bagi anak-anak sekarang stres berat. Padahal kita kan sedang menghadapi yang namanya bonus demografi gitu ya. Nah, begitu pentingnya sampai WHO bikin kriteria. Ini kriteria ini. Jadi orang yang sehat mental itu nomor satu harus realize potensinya. Kebayang ya? Dia bilang kalau realize potensi maka dia mampu menghadapi stres normal, bisa kerja secara produktif dan bisa memberikan kontribusi gitu. Nggak usah anak-anak yang Gen Z, kita saja yang lebih senior, kebanyakan nggak tahu potensi gitu. Potensi dalam hal ini potensi yang Allah berikan. Jadi kalau kita bicara potensi dalam konsep talent mapping ini, kita pertama kali harus percaya dulu bahwa manusia diciptakan Tuhan. Itu dulu. Kalau itu nggak percaya maka konsep ini nggak berlaku gitu ya. Jadi gini, setiap pencipta gitu, itu ketika menciptakan sesuatu pasti ada maksudnya. Misalnya Wright Brothers membuat kapal terbang, itu ada maksudnya. Maksudnya adalah mengangkut manusia melalui udara. Nanti yang diciptakan punya tugas. Tugasnya adalah mengangkut manusia. Jadi sama nih, tugas sama maksud sama tugas sama nih. Ya. Nah, artinya setiap ciptaan Tuhan tuh punya tugas yang bermanfaat. Contoh misalnya, ini punya tugas nggak? Punya. Manfaat nggak? Banget manfaatnya gitu ya. Setuju kan? Tapi kalau ini gimana? Lalat. Kan ciptaan Tuhan juga gitu. Punya tugas, punya rasa-rasanya. Manfaat nggak? Manfaat nggak ya? Mau bikin penyakit kok gitu kan, kira-kira gitu kan. Betul nggak, Bun? Lalat buat apa dong lalat? Kok diciptakan sama Tuhan gitu? Menguraikan makanan. Oke, bukan. Tepatnya lalat. Jadi gini, lalat tuh diciptakan sebanyak 17 juta kali jumlah orang. Oke. Saking banyaknya gitu ya. Tapi kalau nggak ada lalat, maka kita nggak bisa hidup. Ya kah? Karena bau banget bumi ini. Jadi tugas lalat adalah memakan bangkai. Oh ya. Itu. Jadi bermanfaat kan? Meskipun Enggak? sering kita usir-usir gitu ya, Abah Iya. ya. Nah sekarang gini, menariknya lalat maupun mereka tahu tugasnya masing-masing. Jadi nggak pernah yang namanya lalat cari kembang gitu ya, nggak pernah namanya lebah cari bangkai, nggak pernah tuh. Mereka tahu persis tugasnya. Gitu. Bahkan kalau di koloni lebah itu ada 9 atau 10 tugas yang berbeda-beda gitu. Ada yang tugasnya mencari madu, bukan ngambil ya. Nanti dikasih tahu buat ngambil. Jadi ada yang ngambil madu, ada yang jaga sarang, ada yang membersihkan sarang, ada yang menambal sarang, ada yang mengipasi, macam-macam gitu. Dan mereka tahu tugasnya persis gitu. Jadi mereka berhasil menjalankan tugasnya. Nah sekarang manusia gimana manusia ya? Manusia punya tugas nggak? Harusnya punya tugas kan? Karena kita ciptaan Tuhan. Dan kalau kita berhasil jalankan tugas Tuhan, maka itu yang namanya sukses sebenarnya sih. Nah yang menarik, Tuhan nggak ngasih tahu tugas kita. Yang menarik ini. Kalau tadi dikasih tahu kalau lalat sama lebah. Kalau kita nggak dikasih tahu. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita dekat sama Tuhan buat bertanya gitu. Makanya setiap doa selalu nanya petunjuk, minta petunjuk kan. Dan doa itu bisa puluhan kali sehari gitu untuk minta mohon petunjuk. Saking pentingnya gitu ya. Oke, lanjut dulu deh. Nah, mereka yang dapat tugas pasti dikasih perangkat agar bisa berhasil. Benar kan?
Nah, tugas setiap manusia itu unik. Bahkan anak kembar pun unik gitu. Jadi logikanya perangkat juga unik. Jadi ada beberapa clue nih. Clue-nya ada kayak gini. Setiap manusia dirancang sukses. Jadi kalau ada yang merasa tidak sukses, hati-hati nih. Kenapa? Karena Allah ingin kita menjalankan tugasnya. Dan itu namanya sukses. Oke. Terus Allah juga ingin agar manusia menjalankan dengan rasa enjoy dan isi. Jadi gini, kita kalau nyuruh orang, kita selalu ingin bahwa orang itu bekerja dengan enjoy dan dengan gembira lah, dengan semangat. Betul nggak? Jadi Tuhan juga gitu, maunya kamu kerja dengan enjoy dan isi. Terus untuk itu manusia dikasih potensi unik yang kalau dia kerjakan maka berasa tuh enjoy isinya. Nah sekarang kita ngomong potensi nih ya. Ternyata di dunia ada dua pihak yang bicara soal potensi gitu, yaitu psikologi dan manajemen. Sama-sama berkepentingan sama potensi karena dua-duanya ingin mengembangkan potensi orang. Bedanya adalah kalau psikologi itu pertanyaannya dia siapa, kalau manajemen pertanyaan dia bisa apa. Jadi kalau psikologi yang dibicarakan adalah sifat, kalau manajemen aktivitas. Nah ini yang perbedaan definisi potensi ini membuat kacau juga cerita potensi di daerah manajemen. Contohnya barusan kan Embun bilang gitu, ini tugas Abah Rama bicara soal soft gitu ya, soft skill. Soft skill itu sifat apa aktivitas sih? Gimana Bun? Aktivitas ya. Nggak tahu. Soft skill sifat apa aktivitas? Soalnya kalau misalkan pengertian saya yang sehari-hari sih soft skill, misalkan kita pandai berkalkulasi gitu ya, pandai berhitung, kemudian melakukan modeling dan simulasi. Cuman kalau misalkan tidak bisa mengkomunikasikannya, tidak bisa menjelaskannya dengan teman, atau misalkan tidak bisa mengcoaching seperti itu, misalkan Jadi aktivitas ya. komunikasi tetap aktivitas, cuman yang dibicarakan beda mungkin. Mungkin dari aku gitu kali. Nah di dunia manajemen kacau. Ada yang bilang orang psikologi bilang sifat, orang manajemen aktivitas. Tapi sebetulnya ada tanda-tanda mencarinya. Gini, bisa dilatih nggak soft skill? Bisa Pak, kalau gitu aktivitas, karena sifat nggak bisa dilatih. Gitu ya. Tapi kalau Anda baca LinkedIn yang gede gitu, LinkedIn besar kan? LinkedIn bilang soft skill nggak bisa dilatih, soft skill itu sifat. Nah ini bahasa ini kacau karena tidak ada yang sama itu ya definisinya. Jadi hati-hati nih. Jadi ada sifat, ada aktivitas ya. Nah, aktivitas yang diperlukan di manajemen hanya aktivitas yang ada outcome-nya. Jadi yang produktif dan bermanfaat. Ini yang dibutuhkan di manajemen. Yang ada di job desk lah, gitu, kira-kira gitu ya. Jadi yang dibutuhkan tidak sekedar sifat, tapi lebih dalam dari sifat. Yang saya sebut sebagai karakter. Nah, karakter ada dua nih. Ada karakter kinerja, ada karakter moral. Kinerjanya menghasilkan produktivitas, moral yang menghasilkan manfaat, gitu ya. Ada dua nih. Nah, yang saya bahas hari ini atau yang selama ini saya perdalam adalah hanya karakter kinerja yang kita bahas ini. Jadi lihat ya, kiri kanan ya. Yang kiri itu sifat, yang kanan itu aktivitas. Yang kiri itu psikologi, yang kanan itu manajemen, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang karakter kinerja. Yang mana sih karakter kinerja? Ini definisinya nih. Pola pikiran, perasaan, perilaku. Ini yang namanya personality. Ada macam-macam tesnya lah. Kalau saya tambahkan ini namanya traits. Jadi bagian dari personality yang tidak berubah. Tapi kalau saya tambahkan ini lagi, satu lagi, maka ini yang namanya karakter kinerja yang disebut sebagai tema bakat oleh Gallup. Dan ini ditemukan tahun 2001 oleh Clifton, oleh Gallup. Ini yang saya gunakan sebagai dasar supaya bikin talent mapping sebenarnya. Itu dari sisi sifat ya. Sekarang dari sisi aktivitas nih. Kan tadi saya bilang, yang kita butuhkan adalah aktivitas yang produktif gitu ya. Nah, saya mau nanya nih. Ini kira-kira aktivitas produktif nggak nih? Ini produktif nggak kira-kira? Produktif ya. Ya. Yang ini produktif nggak?
Produktif juga ya. Produktif juga. Iya, iya. Ini juga produktif kan? Nah, Ya, menarik nih. produktif. Sebelum ini atau sampai sekarang ini, yang ini disebut bakat, betul nggak? Jadi Umumnya bakat selama ini definisinya aktivitas produktif gitu ya. Kalau Iya, ini bakat, iya, kenapa iya, ini iya. bukan bakat gitu? Kenapa ini bukan bakat? Menarik nih. Yang merah bakat, kenapa biru bukan bakat gitu? Harusnya bakat juga kan? Iya, iya, Mestinya. iya. Nah, sekarang saya namakan yang ini adalah potensi kekuatan. Yang kalau dilatih akan menjadi kekuatan gitu ya. Cuma bedanya, yang merah tuh sumbernya dari fisik, sehingga mudah dilihat gitu. Yang biru sumbernya dari sifat produktif kita, dari karakter kita aja. Itu sebabnya yang biru tidak masuk wilayah bakat selama ini gitu. Ya, jadi bedanya yang merah tuh sifat dari fisik, yang biru dari sifat produktif. Jadi sekarang kita fokus sama yang biru ya. Kalau kita sepakat yang biru adalah potensi kekuatan yang muncul dari sifat. Bedanya biru tengah sama biru kanan apa? Bedanya kelompok biru tengah sama biru kanan. Apa kira-kira? Yang tengah dia berkaitan dengan orang lain. Oke, jadi yang tengah tuh apa? Aktivitas interpersonal. Kalau yang kanan aktivitas individual. Nah, sekarang ada peserta sekarang suruh pilih mana yang dia suka dan mudah, yang enjoy isi tadi gitu ya. Itu pasti akan beda kan. Kalau Embun lebih suka yang tengah atau lebih suka yang kanan? Enjoy isinya. Saya lebih suka yang tengah. Berapa Sama. persen yang tengah, berapa persen kanan? 80% tengah kali, 20% Oke. kanan ya. Kalau Nova sebaliknya pasti. Nova lebih senangnya kanan pasti dibandingkan tengah. Betul nggak Nova? Betul sekali ya Pak Rama. Betul sekali. Kenapa beda ini? Kenapa beda? Saifur yang tengah, Mbah. Kalau Saifur yang tengah. Iya, Saifur jelas tengah itu sih. Tengah banget Saifur sih. Jadi setiap orang itu punya potensi. Dan itu tantangan dari enjoy isinya. Gitu. Nanti ada yang 60-40, ada yang 10-90, ada yang 80, macam-macam lah gitu. Gitu ya. Nah, kalau kita tahu itu, nanti kita cari kerjaan yang sesuai dengan enjoy isinya. Gitu. Terus yang tengah, saya bagi 3 nih. Ketemu orang dalam rangka di atas orang, sejajar sama di bawah. Kalau Embun di mana? Saya Senang di pernah atas, sejajar apa di tengah ya? Saya sehari-hari di Di kantor. Gembong di mana di Gembong? Saya suka yang tengah ya. Ya, yang tengah. Tengah ya. Mm-mm. Tengah sama apa? Kalau suruh pilih Gembong. Sama atas. Sama atas. Kalau siapa? Embun? Saya yang di tengah, Pak. Sama mana? Yang kedua aja. Yang mengajar. Iya, yang tengah sama bawah ke atas. Yang pilihan kedua. Yang atas. Oh, sama. Sama-sama galaknya gitu ya. Bisa ditanya ke Mas Saifur. Jadi kalau dengan pilihan ini sih kita udah tahu di mana kita gitu. Nah, sekarang yang kanan ya. Yang kanan saya bagi 4 nih. Kalau ini individual tapi mikir logika. Ini mikir intuitif. Kalau yang 2 di bawah nggak banyak mikir. Ini administrasi, ini teknik. Ayo yang mana? Embun yang mana nih? Apa nggak ada? Nomor 2, Mbak. Nomor 2. Nomor 2. Baru mau ngomong, diduluin. Udah ketahuan. Jadi tiap orang beda-beda. Kalau saya suruh pilih 3 dari 7, itu kombinasi 35. Permutasinya 100 berapa gitu, banyak lah. Itu baru 3 dari 7 loh gitu. Bayangin. Dan itu menentukan potensi kita di mana gitu sebenarnya sih. Jangan ambil peran yang bukan potensi kita gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, terus saya kasih notasi nih. Yang ini namanya S, servicing yang bawah tuh, ketemu orang dalam rangka melayani. Yang ini namanya thinking, berpikir kiri atas. Ini mikir kiri bawah gitu ya. Karena
otak kiri atas ke bawah nih. Kemudian ini elementary itu admin sama bahasa. Lalu ini networking, kerja sama orang. Ini generating idea itu ide ya. Kemudian T itu teknikal, lalu ini headman. Singkatan dari strength sebenarnya, STRENGTH. Ini singkatan saya sendiri aja nih. Yang penting gambarnya kayak begini gambarnya nih. Yang atas tuh ketemu orang, yang bawah nggak ketemu orang. T sama R itu otak kiri, G otak kanan, E administrasi, T teknik. Dan setiap orang tuh wilayahnya beda-beda pasti gitu. Kalau suruh pilih, wilayahnya pasti beda-beda. Gitu. Nah, yang menarik begini. Kalau saya ambil gambar ini, kalau saya bagi dua, kayak gini, maka yang bawah itu saya namakan hard activity. Ini kan semua aktivitas kan? Yang atas saya namakan soft activity. Apa bedanya kalau hard itu bisa digantikan oleh mesin atau komputer? Kalau soft tidak bisa. Jadi di manajemen itu kalau yang bawah bisa dimotivasi dengan stick and carrot. Yang atas nggak bisa. Nggak berlaku, rumusnya nggak berlaku. Harus dengan yang namanya engagement yang kita baru kenal 5 tahun terakhir lah di Indonesia. Gitu. Terus yang bawah bisa di training. Yang atas nggak bisa. Yang atas harus di coaching. Beda. Masalahnya sekarang karena harga coach mahal, semua ngaku coach. Jadi pelatihan disebut coach. Gitu. Bukan itu. Kalau coach lebih individual. Nah, ini akan menentukan nanti konsep development-nya. Selama ini orang maksa bikin training untuk levelnya di atas. Nggak bisa gitu. Nggak mungkin. Karena di atas tuh manusianya manusia. Kalau di bawah tuh apa mesinnya manusia. Nah, celakanya nih, pendidikan sekarang masih di bawah gitu. Nggak bahas yang atas. Ketika mereka kerja, bingung. Gitu. Nah, sekarang kan Ikatan Alumni harus punya rasa tanggung jawab untuk membantu para generasi Z menemukan potensinya kan. Gitu kan digomong ya? Benar nggak? Benar, Bah. Benar, Generasi Z mesti dipandu untuk tahu potensi gitu. Supaya nanti mereka tidak stres, mereka bisa kerja dengan enjoy gitu. Jadi intinya adalah gini, yang kita cari adalah strength. Strength ini definisi saya adalah enjoy, easy, excellent, and earn activity. Terus bedanya apa sama kompeten? Ini adalah enjoyable computer. Jadi ini zaman berubah loh. Kalau zaman dulu harus bisa, harus sekarang bisa dan suka masih gitu. Kalau dipaksa bisa saja tanpa suka, itu bisa jadi stres. Awalnya dari menggali potensi kita, kemudian dilatih dengan knowledge, skill, attitude. Sumbernya adalah karakter kinerja tadi. Gitu. Jadi sebetulnya gampangnya gini. Lakukan saja semua aktivitas yang 99, lalu rasakan enjoy isinya gitu. Maka itulah potensi kita, sebenarnya gitu. Atau baca yang 34 sifat, terus lihat yang gue banget yang mana gitu. Gitu kira-kira konsepnya. Mudah-mudahan ini bisa dipakai buat alumni kita ya, karena saya juga concern sama generasi Z yang bisa jadi akan stres nanti gara-gara tidak cocok kerjaannya gitu. Dan sekarang yang nggak cocok kerjaannya di Amerika itu 89% penelitian tahun 2014 oleh Gallup. Jadi mereka kalau kerja itu ditanya 10 tahun yang akan datang mau ini lagi nggak? Enggak. Di sini capek gitu. Nah itu berarti nggak cocok dan kita tanggung jawab untuk membuat mereka jangan sampai stres. Gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih Mbun. Semoga ini memberikan sedikit pencerahan gitu ya. Oke. Mbak Rama, terima kasih banyak nih. Saya minta nanti akses untuk bisa ketemu lagi. Oh iya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Abah. Seperti biasa kita memang selalu tercerahkan kalau misalkan ada Abah nih yang lagi sharing. Jadi buat teman-teman mungkin kalau misalkan bisa saya simpulkan, jadi jangan lupa yang namanya ciri utama dari mental yang healthy. Kita bisa mengetahui potensi kita tuh apa. Karena setiap ciptaan itu punya tugas yang spesifik, udahlah spesifik, terus unik lagi. Ya, kalau kita berhasil menjalankannya berarti udah sukses gitu ya. Nah, kemudian kita juga sebagai alumni kita juga harus ada
rasa tanggung jawab gitu ya kepada generasi-generasi mudanya kita, khususnya untuk Saya alumni. tambahin dulu, Bun. Silakan Abah. Bun, saya tambahin dulu nih. Ya, Saya kan direktur utama selama 30 tahun. Ya. Dan bisa gitu. Dan dianggap bisa. Orang-orang lihat, karena perusahaan sampai sekarang masih ada kan. Itu 5 perusahaan itu. Dan saya tidak sadar bahwa saya salah tempat. Ketika saya pelajari ini, saya lihat, oh saya salah tempat nih gitu. Maka saya pindah. Jadi sejak tahun 2005 saya tinggalkan tuh perusahaan itu, walaupun saya masih pemiliknya gitu. Saya fokus ke sini karena ini lebih menarik bagi generasi yang akan datang gitu. Jadi bisa itu belum tentu cocok loh itu. bisa belum tentu cocok. Harus bisa dan suka gitu. Harus bisa dan suka. Itu yang tadi disebutkan sebagai Iya. enjoyable competence, bukan Abah? Iya. Setuju, Abah. Setuju. Apa? Setuju, Bah. Terus jadi pasti suka sama kerjaannya. Kalau enjoy terus bisa, mantap itu. Ngejalaninnya cul aja gitu lebih. Ya, cul aja. Lost doll, Bah. Lost doll. Abah Rama udah berapa tahun tersesat jadi direktur berarti? 29 tahun. Berarti tidak ada kata terlambat ya, Abah ya? Tidak ada lah, tidak ada. Yani, halo Yan. Oke. Terima kasih Abah atas paparannya dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam chatbox-nya dan juga interaksinya. Jadi karena kita masih ada waktu, saya mau bacakan dulu chat-chatnya nih untuk masing-masing panelis atau narasumbernya. Mungkin bisa disimak dulu. Saya mau bacakan yang pertama dari Pak Kustiadi Raharjo. Bila terpilih sebagai ketua IA, saya harap Mas Gembong bisa jadi kapten tim Teknopreneur ITB. Kapten tidak perlu ahli renewable energy, tapi bisa meracik tim dengan strong networking yang sehingga bakat-bakat ITB bisa diramu menjadi tim yang solid, tidak lari-lari sendiri, yang malah tidak efisien. Semoga. Kemudian yang kedua dari Pak Tony Silalahi, Mas Gembong, jika memimpin IITB perlu mengadopsi konsep pengembangan hard skill dan soft skill yang dijelaskan Abah Rama dalam mengembangkan alumni agar maksimal dalam potensinya. Seperti itu. Terus tadi ada pertanyaan deh kalau nggak salah ya. Baru kali ini saya di hearing menikmati sekali, enjoy listening ya. Luar biasa. Terima kasih banyak atas kesempatannya Mas Haji, Mas Nugroho, Abah, Rama, sama teman-teman semuanya lah yang ada di sini. Mas Nova juga tadi. Luar biasa. Makasih. Kemudian Pak Kustiadi Raharjo kemudian juga sempat menulis semoga IA melalui Connecting the Dots alumni, finance alumni bisa lebih memajukan teknopreneur. Seperti itu. Oke, Nih, Pak Kos ini alumni Indonesianisme ini. Ahli turbin dia ini. Pak Gembong, dia itu alumni Indonesianisme, beberapa kali ikut pameran. Ya, saya notice juga, Ahli turbin Panggilannya dia. Mbah Jo. Panggilannya Mbah Jo. Oh, Mbah Jo. Dari Mbah Jo. Iya, Mbah Jo. TF Kus, 84. sehat Kus? Nah, jadi meskipun beliau ini lebih muda ya dari saya, kita harapkan Mas Gembong ini bisa meramu lah gitu loh. Teknopreneur ini tidak lari-lari sendiri. Kita berharap ya dengan connecting dots terus pakai alumni dari itu bisa. Siap Mas. Berlaksana. Insya Allah. Makasih Mas. Janji ya, kalaupun Janji tidak Mas. aktif gitu loh. Iya Mas. Alumni itu kan nggak ada oposisi menurut saya. Betul Mas. Mengajukan semua kekuatan. Saya siap bantu lah Mas Gembong lah di bidang teknopreneur gitu loh. Artinya tidak Mas Gembong kerja sendiri ya. Kita coba dengan kemampuan Anda itu di bidang digitalnya. Kalau saya kan orang analog masih, karena bikinnya juga hanya besi-besi gitu. Jadi kita berharap sekali bagaimana IA itu bisa mensinergikan gitu loh. Misalnya acara-acara kayak begini kan bagus sekali, apalagi kalau DOT bisa menjadi big shot gitu loh. Ya, Artinya
Ya hanya dengan web dengan Zoom begini bisa mengajukan ide-ide yang bagus ke pemerintah. Kan selama ini pengalaman saya, mohon maaf aja sebagai industri kecil, hanya untuk bikin fokus group discussion di SDM itu kan menghabiskan banyak biaya itu. Tapi hasilnya tidak ada gitu loh. Nah, kalau IA itu bisa memfasilitasi hal-hal seperti ini, bagaimana satu discussing itu bisa menjadi satu bagian daripada katakanlah lobby yang didengar gitu loh. Didengar oleh pemerintah, kebijakan renewable energy, kebijakan industri kecil dan sebagainya itu menjadi sangat bagus. Dan dengan teknologi ini kan menjadi sangat mudah. Kalau dulu kadang-kadang harus menunggu undangan dari SDM, menghabiskan banyak waktu di hotel, acara, bla bla bla. Ini mudah-mudahan dengan IA, dengan Anda yang bisa berpikir digital ini bisa lebih efisien, lebih murah, ide-idenya banyak tertampung, bisa didengar di komisi-komisi di DPR itu loh, sehingga secara teknologi itu IA itu punya suara yang berwibawa. Kira-kira begitu Mas Gembong. Terima kasih. Makasih Mantap, Cak Mas Kus. Kus. Saya catat nama Mas Kus ini nanti pasti saya ajak. Makasih Mas. Terus curhat itu. Mantap. Kemudian untuk Wah, yang pertanyaan, ada lagi? Ini ada yang lagi bicara kah? Atau saya lanjut ya? Kemudian saya ingin membacakan satu pertanyaan. Sebenarnya ada 2 pertanyaan, cuman kayaknya berkaitan. Ini dari Dimas FT 2009. Mungkin ini pertanyaannya tadi di sesinya Pak Nova. Adakah skill set khusus yang perlu di-develop oleh INC expert, instrument and control? Ini mungkin buat teman-teman yang kerjaannya di instrumentasi dan kontrol, supaya kita tuh tetap relevan di era 4.0 ini. Oke, sudah unmute Nova. Silakan Pak. Ya, skill khusus ya, Mbak Ambu tadi pertanyaannya. Saya kalau saya pikir ya, ilmu fisika yang kita pelajari di ITB pada saat ini dan tentunya di teknik fisika itu akan terus berlaku. Jadi itu tidak akan berubah dan itu akan selalu bisa digunakan. Permasalahannya tadi kan ketika kita berada di reality maka itu akan berbeda sekali. Skill set yang mungkin kita sebagai seorang lulusan Institut Teknologi Bandung adalah kemampuan praktikal. Ini pengalaman pribadi saya ya. Saya juga bukan ahlinya dalam menganalisa keseluruhan, tapi pengalaman praktikal yang mungkin itu harus lebih kita kuatkan. Dan ini juga merupakan masukan mungkin bagi Institut Teknologi Bandung. Kita dibutuhkan untuk mengetahui bukan cuma secara teori, karena teori itu tidak akan berubah, tapi juga secara praktikal. Hal-hal yang bagus, misalnya yang bisa dilakukan, saya nggak mengatakan bahwa Jerman itu bagus atau Indonesia itu seperti ini, tapi ada satu contoh yang mungkin sudah sangat bagus dilaksanakan di negara Eropa adalah kerjasama yang bagus antara universitas dengan industri. Ya, jadi universitas itu atau industri itu memberikan kesempatan yang sangat besar kepada mahasiswa-mahasiswa untuk langsung masuk ke industri digital misalnya. Permasalahan yang saya alami dulu ketika saya kuliah pertama di Jerman adalah secara rumus, secara kemampuan teori kita kuat sekali orang Indonesia, orang Cina kuat sekali, orang India. Permasalahan akan muncul ketika kita harus berpraktek di situ. Ketika kita masuk ke sebuah laboratori dan di situ dikasih komputer, kemudian dikatakan bikinlah program di situ. Nah, kita bingung karena kemampuan praktek itu tidak ada. Dan ini yang mungkin merupakan masukan saya, skill khusus yang lebih ke arah bidang praktikal gitu. Nggak perlu terlalu sulit kalau kita bekerja di bidang industri, kita nggak perlu terlalu tinggi juga sampai seperti seorang profesor atau segala macam, tapi dengan ilmu yang kita punya, saya yakin kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan. Hanya saja saya sarankan untuk lebih mempertajam praktikal. Itu aja, Mbak Antun, dari saya. Oke, terima kasih. Jadi untuk yang di bagian skill set yang praktikal gitu ya?
ya skill set yang praktikal itu lebih bagus. Mudah-mudahan ITB juga kesananya lebih memfasilitasi hal yang bersifat praktikal. Baik, terima kasih Pak Nova atas jawabannya. Kemudian satu pertanyaan terakhir karena kita juga supaya nggak kelamaan gitu ya molornya. Pertanyaan terakhir untuk Abah Rama, nih pertanyaannya relatable banget nih. Bagaimana Bah untuk mengatasi burnout? Karena lama-lama yang namanya WFH tuh ternyata capeknya kadang-kadang lebih nih daripada WFO nih. Kan burnout itu terjadi gara-gara dia beraktivitas di luar potensinya. Ini awalnya itulah. Atau ada juga begini, ada juga satu peran yang misalnya jadi teknisi gitu ya. Lalu masalahnya muncul yang sama terus gitu ya. Itu lama-lama orang burnout karena sama terus. Atau jadi dokter yang datang penyakitnya sama terus, itu juga bisa burnout. Dari itu butuh apa ya, bakat tertentu buat mengatasi itu. Yang kalau tidak punya, maka berarti dia harus cari waktu itu, waktu buat dia keluar dari pekerjaan itu, nyoba yang lain dulu, baru balik lagi ke sana gitu. Kan banyak dokternya gitu kan. Ya. Atau psikolognya gitu juga banyak. Jadi mesti cari kegiatan lain buat nutupi itu gitu. Nyari selingan dulu lah ya. Ya, cari kegiatan yang disuka. Jadi awalnya mesti suka dulu gitu. Refreshing, Bah ya. Refreshing cari yang disuka. Jadi gini, yang suka pun milih-milih. Jadi bukan suka yang sifatnya apa ya, material, ya mesti sifat yang lebih ke arah mental gitu sukanya. Kan suka bisa gini, Bun. Saya suka es krim gitu. Maka dia waktunya dipakai buat makan es krim cuma sekali enak, kedua kali enak, ketiga kali udah nggak enak kan. Bosen juga lama-lama. Bosen lama-lama. Nah, cari yang sifatnya lebih ke arah lebih ke arah mental. Itu adalah kegiatan yang intrinsiknya menyenangkan. Tinggal pilih dari yang 99 tadi itu. Mana yang disukai. Baik. Oke, terima kasih Abah atas jawabannya. Oke, untuk teman-teman, terima kasih juga atas partisipasinya yang sudah open mic, menunjukkan wajahnya yang ganteng dan cantik di videonya, kemudian juga yang sudah ikutan chatting di chat box. Terima kasih banyak. Semoga siapa yang menang door prize? Siapa nih yang minta door prize ini saya kasih loh. Aku yang minta. Saya minta. Menang siapa yang minta? Embun. Banyak itu, nanya banyak. Open video dulu dong, foto bareng dulu. Abah, foto dulu. Oke, siap. Mau tanya Abah. Tapi kalau Mbah Jo, kalau dia nggak akan burn out kalau dapat order yang sama ribuan kali. Enggak, Mbah Jo kan memang sudah nggak tahu kenapa, memang sudah dari awal sudah sesuai dengan passionnya. Dari awal sekolah loh. Dia nggak senang masuk ruang kuliah dibandingkan lebih senang masuk bengkel ya. Jadi udah kelihatan dia adanya di daerah. Kalau tadi milih ketemu orang nggak ketemu orang, banyakan nggak ketemu orang dan banyakan di teknik dia. Sebenarnya sih. Jadi kok bisa gitu ya? Mungkin doa dari orang tua kali salah satunya. Sampai dikasih jalur yang pas bagi beliau gitu. Kelamaan di laboratorium Tisbang. Enggak, dia di bengkel bukan. Ambon. Senang aja, Ya. senang. Ini contohnya door prize-nya. Door prize-nya komersialisasi teknologi sama satu lagi apa Mas Webi? Boleh dong. Aduh, mantul. Kualitas akustik masjid. Ini Kualitas akustik masjid. Oke. Itu adalah door prize-nya. Jadi, sebelum kita foto, saya mau mengumumkan dulu 6 pemenangnya dari interaksi yang ada kita pada malam hari ini ya. Sambil dibuka videonya ya. Ini adalah keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Ayo sambil dibuka videonya. Kalau namanya disebut nanti langsung chatting ke saya secara private, nama, ada Mas Saiful. alamatnya. Wah, siap. Nama sama alamatnya, oke? Ayo buka videonya semua. Kalau misalkan alamatnya di luar negeri, mohon dicantumkan alamat Indonesia saja ya, mohon maaf. Jadi saya Atau nomor WA aja kasih. boleh.
Jadi nama, alamat, atau nama sama nomor handphone aja. Oke, yang pertama saya mohon maaf dulu sebelumnya saya nggak terlalu hafal, saya harus panggil Kak atau panggil D karena saya nggak hafal nama angkatannya. Mohon maaf banget, pisan, mohon maaf. Yang pertama, Kak Januar Firman. Silahkan langsung di chat namanya, kemudian alamat atau nomor handphonenya ke saya. Kemudian yang kedua, yang ID-nya Kak Agus_Jakarta, terus ada nomor handphone. Masih ada nggak ya orangnya? Udah nggak ada, Angus. Oke, kemudian kalau misalkan 2 menit saya tunggu nggak ada chatnya ke saya anggap Angus ya. Terus abis itu yang ketiga, Dimas 2009. Wah, satu angkatan ini. Aduh, biar dong, biar ini, Iya. biar ngomporin. Terus habis itu kayak yang keempat, Mbak Jo. Bagus, Wah, Mbah Jo. Jo. Mantap, Mbah Jo. Komentarnya banyak sekali dan interaksinya sangat baik. Mantap, Jo. Yang kelima, Pak Tony Hasilalahi. Wah, satu lagi nih siapa ya? Satu lagi yang ID-nya Rani, Mbak Rani. Wah, Rani di Jerman nih, jauh nih. Jauh ini. Di Jerman itu. Udah resiko panitia ya? Alamat Indonesia aja ya, mohon maaf. Ganti ke Zaumi aja, ganti Zaumi aja ya Ran. Aku tunggu. Makasih Mbak Bun. Sama-sama Ibu. Jadi Ayo buka lagi ya videonya ya, terus. Aku tunggu sampai 21.40 nih ya, nama sama alamat nomor handphone. Harusnya ada 6. Ditunggu sampai 21.40 nggak ada nih, Angus nih, ntar aku lempar lagi. Oke. Sambil kita menunggu yang lagi. Udah aku kirimkan. Thank you very much. Ya. Oke, terus buka semuanya videonya. Buka videonya, kita mau foto dulu yuk. Mas Aji, makasih ya Mas Aji, Mbak Ini Rama, siapa yang Mas berani Webi, yang bisa bantu? Apaan? Makasih. Aku ambil kok, tenang aja Bun. Makasih Mbak Jo. Ya, siap. Mas Evo. Mas Webi mau. Sami Mas. Mas Gembong, Neng kapan Saumi, ketemu Abah Rama makasih. ya Mas Gembong ya? Mau ngasih ini Kapan ketemu Abah Rama ya? Iya. Mas Gembong. Boleh. Ini untuk kandidat semua yang bicara di EATF saya kasih souvenir nih. Jadi ini souvenirnya MUK ikatan Terima kasih Mas, terima kasih Mas, terima kasih Mas. 100 tahun ITB. Terima kasih. Wah, alhamdulillah tuh muknya jangan Mbah Jo yang ngasih, ntar dikasih turbin lagi. Dikasih propeller. Oh ada Mas Usada juga nih. Oke, yang mau bantu screenshot siapakah? Aku udah banyak fotonya. Tenang aja, ntar aku upload di Facebook sama di Google Drive. Nanti aku kasih linknya. Ya. Oke, siap. Ini mau ini dulu dong, Pak. Buka dulu semuanya dong. Yang nggak candid dong, Pak. Ntar pas lagi mangap lagi. Oh iya, sip. Yang siap dong Japur. Yang cantik. Bilarso itu. Ya, yang cantik, yang glowing gitu loh. Ya jauh ini. Oke, sip. Semuanya lihat kamera semuanya ya. 1, 2, 3. Slide 1. Lagi slide 2. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Mantap. Makasih ya semuanya. Bang Terima kasih Opa. teman-teman semua, selamat malam. Selamat malam. Istirahat. Salam sehat selalu semua. Terima kasih. Mbak Bun, nanti aku kasih linknya. Terima kasih. Terima kasih. Terus nanti sebarin ke teman-teman ya. Ya, siapa? Pasti Mbak Bun kan punya nomornya semua ini kan Makasih untuk ya. WA. Nanti linknya kasih ya. Bambun, makasih banyak ya Bambun. Terima kasih Mas Gembong. Sama-sama. Oh iya, Abah. Rama. Abah, Jerman ya. tadi banyak yang minta PPT-nya, mungkin nanti bisa kita akses dari mana ya, Abah? Udah kirim ke WA aja sama Abah ke Embun. Oke deh kalau gitu. Oke, halo Yani. Sehat ya Yan ya? Sehat terus ya? Mas Arif nih. Gimana itu Bro Ical? Alhamdulillah, sehat-sehat semua. Bro Ical. Iya, sip 84 hidup. Iya. Sukses Mas semua. Yani. Ya Mas 84. Yani, makasih. Lanjutkan semua. Yuk. Semuanya terima kasih atas waktunya. Aku pamit dulu ya, mau upload fotonya ya. Ya, Assalamualaikum. siap. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Gus, sehat terus Gus ya.
Alhamdulillah udah tak kasih nomor nih coba Sukses. kita. Makasih Mas Wendy, makasih. Nomormu ono neng siapa? Si itu ya. Siapa wolu Bapak? Pokoknya nanti tak minta lah ya. Yuk, oke. Yuk, thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, pamit. Assalamualaikum. Cal, kumaha Cal? Damang.